Saya kebetulan adalah dosen di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB. Dan hari ini sebetulnya saya mewakili ALMI. ALMI itu apa sih? ALMI itu singkatan dari Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Nah, ini sebuah organisasi yang sebetulnya mewadahi ilmuwan-ilmuwan muda se-Indonesia yang saat ini beranggotakan kurang lebih 55 anggota aktif dari Sabang sampai Merauke gitulah ya. Dan di dalam ALMI ini juga bidangnya macam-macam, tidak hanya ada engineering, ada juga social sciences, ada juga science, ada juga desain, seni dan sebagainya gitu ya. Ilmu humaniora pun ada. Nah, kami itu kebetulan sering mungkin per beberapa bulan sekali ada diskusi-diskusi yang sifatnya seperti ini, di mana kami mengundang teman-teman akademisi ilmuwan untuk membagikan pengetahuan mereka terhadap suatu topik yang kurang lebih sedang isunya lagi hot gitulah ya. Nah, jadi dengan begitu, kali ini sebetulnya kita mengundang dua ilmuwan yang sangat tepat untuk mengangkat isu yang akan kita bawakan hari ini. Jadi hari ini, salah ya. Topik kita itu adalah melintasi batas, mencari pemimpin yang mengedepankan sains. Wah, dari judulnya aja udah seru banget ya. Nah, sebetulnya tujuan dari kegiatan ini gampang-gampang susah karena kita pertama-tama ingin membahas pemahaman gitu lah ya, pemahaman kita mengenai emang ada ya peran sains dalam kepemimpinan gitu. Mungkin selama ini teman-teman atau bahkan saya mikir kayaknya sains kok kayaknya terpisah gitu ya dari kepemimpinan gitu. Emang ada perannya. Lalu berikutnya kita juga ingin mengidentifikasi sebetulnya karakteristik pemimpin yang mengedepankan sains itu seperti apa gitu. Misalnya tadi pertama, apakah sains bisa punya peran dalam kepemimpinan dan sebetulnya pemimpin yang mengedepankan sains itu seperti apa. Lalu terakhir, kita juga sebetulnya melalui wadah ini ingin mendorong diskusi mengenai implementasi kebijakan sains dalam berbagai sektor begitulah ya. Jadi betul-betul ada banyak sekali yang kurang lebih ingin kita coel-coel sedikit lah ya dalam kurun waktu 1 jam ke depan bersama dengan dua pembicara kita hari ini. Ada Mas Herlambang. Mas Herlambang ini adalah dosen Fakultas Hukum dari UGM dan dia juga kebetulan adalah Sekretaris Jenderal dari ALMI. Lalu yang berikutnya adalah Bapak Prananda ya, Mas Prananda, dosen dari Fakultas Seni Rupa dan Desain dari ITB yang juga merupakan koordinator dari sains dan masyarakatnya ALMI gitu. Nah, mungkin sebelum kita ke Mas Panda gitu ya, mungkin saya pengen mengundang dulu pembicara pertama kita yaitu Mas Herlambang untuk berbagi gitu ya. Berbagi opini, pendapat gitu ya mengenai tadi isu-isu yang kita sentil-sentil itu sebetulnya apa sih peran sains dalam kepemimpinan gitu. Lalu sebetulnya kalau misalnya memang sains itu bisa berperan dalam kepemimpinan, emang harusnya seperti apa gitu lah ya. Mungkin ini bisa sedikit banyak dicoel-coel gitu ya Mas Herlambang. Saya tahu Mas Herlambang ini sudah banyak bergulat gitu ya dalam isu ini sebetulnya. Jadi mungkin bisa sekalian membagikan pendapatnya Mas Herlambang. Silakan Mas. Baik, Mbak Asih, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih ya mengorganisasikan agenda untuk perbincangan ini. Mbak Asih tadi sempat bilang peran sains untuk mendorong kepemimpinan, atau bisa juga sebenarnya perbincangan soal apa peran kepemimpinan dalam sains gitu ya. Jadi bisa vice versa antara kepemimpinan dan sains dan peran sains dalam kepemimpinan. Nah, tapi yang saya perbincangkan ini adalah bagaimana sebagaimana tematik utamanya ya kepemimpinan yang penting di dalam mendorong sains ya. Jadi kita tahu bahwa hari-hari ini kita itu krisis di dua-duanya kalau boleh saya bilang.
Pertama adalah krisis kepemimpinannya, dan juga krisis sains yang berkontribusi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Ketika sains semakin hari semakin tidak digunakan, misalnya begitu. Harusnya hari-hari ini ya, kalau di dunia hukum itu harusnya ada yang menjelaskan tuh, kenapa ya budaya malu itu kok tidak ada. Nah, itu kan bisa psikolog dari berbagai kampus ngomong tuh, walaupun sudah dihukum pelanggaran berat dalam soal etik ya, seorang hakim tetap aja nggak mau mundur gitu. Nah itu sebenarnya ada tuh penjelasan. Saya yakin ada. Kalau secara hukum udah tuntas, udah selesai tuh. Tapi bagaimana bisa orang yang melakukan pelanggaran etik tapi tidak mundur? Nah ini penjelasan begini mungkin bisa dari pendekatan psikologis, bisa pendekatan orang yang dilacak dari perilakunya ya secara sosial dan seterusnya, itu mungkin bisa dikontribusikan. Seharusnya sih begitu. Nah, saya menyiapkan sedikit catatan yang barangkali ini memandu saya juga supaya agak fokus gitu ya, membincang tematik pada sore hari ini, yakni bicara soal tadinya mau banyak gitu karena Mbak Asih bilang 10 menit jadi langsung agak membatasi karena mau berbincang soal krisis iklim, demokrasi, dan kemanusiaan lebih di dalam konteks sains. Perbincangan soal kepemimpinan sains atau seringkali juga disebut science leadership, sebenarnya kita begitu banyak ruang atau peluang untuk saling bisa belajar ya secara kolaboratif, kerjasama gitu. Dan itu juga sudah dikembangkan oleh kawan Almi, kerjasama dengan berbagai jaringan yang ada, misalnya Conversation menginisiasi itu bersama jaringan yang lain. Kemudian ada JYE, Global Young Academy, yang juga punya program khusus soal science leadership. Jadi sebenarnya boleh dibilang inisiatif untuk mendorong kepemimpinan sains itu bukan tidak ada, sudah diupayakan melalui organisasi-organisasi yang ada dalam bidang ilmu ya. Dan tentu ini bukan soal pejabat ya, yang kita sedang bicarakan ini bukan soal pejabat atau orang yang sedang menduduki jabatan tertentu di birokrasi sekalipun ya, bukan. Tapi kepemimpinan sains itu bagaimana dia mendayagunakan energi pikiran untuk bisa mengembangkan sains sebagai upaya untuk strategi mengubah situasi, baik itu untuk kepentingan manusia, kepentingan ekologi, dan seterusnya. Nah, ada tulisan yang menarik diterbitkan di Nature ya, kebetulan terbitnya baru tahun lalu. Tulisan yang menarik dari Ellison, ini pendek banget, nanti mungkin bisa juga kita terjemahin atau kita angkat ya sebagai hal yang untuk menyederhanakan ya cara baca bagaimana apa yang dibayangkan oleh Ellison dari Washington Uni. Ini dia bicara tentang bagaimana cara jadi great leader, pemimpin hebat di dalam sains. Nah, ada beberapa poin, 8 setidaknya yang dia usulkan. Anda mesti tahu apa yang Anda inginkan. Artinya dia ada strong motivations, apa yang Anda ingin dikerjakan. Kemudian value di dalam lingkungan kerjanya, itu juga harus tahu apa value yang hendak dikembangkan di situ. Kemudian be intentional atau budget the time, di situ berbincang soal bagaimana niat itu bisa diperjumpakan dalam kurun waktu yang sebenarnya terbatas, dilengkapi dengan strategi-strategi yang ada. Kemudian Anda juga harus tahu timnya dan membangun timnya yang ada di komunitas atau misalnya kalau dalam dunia ilmu ada lab ya, ada tim research dan seterusnya. Kemudian menciptakan ruang bagi siapapun. Artinya ruang di sini bukan sekedar ruang untuk tempat, tapi ruang untuk mendialogkan, ruang untuk memberi feedback, ruang untuk saling memikirkan ya, mengembangkan dalam arti sama-sama punya kesempatan setara di dalam membangun ruang saintifik. Kemudian juga membangkitkan spirit
kolaboratif itu saya kira tidak mungkin tidak. Kalau mengaku dirinya leaders itu pasti punya cara pandang kolaboratif. Dia bukan single fighter gitu ya, yang seakan-akan bisa diselesaikan sendiri, tidak. Tapi dia harus spiritnya kolaboratif. Kemudian dia juga bekerja untuk menyelamatkan lingkungannya supaya tetap punya rasa aman. Nggak boleh ada hubungan yang timpang, eksploitatif, apalagi sampai menindas atau menyakiti stafnya atau mengeksploitasi, misalnya yang sering saya dengar ini dosen mengeksploitasi mahasiswanya untuk menerbitkan di jurnal-jurnal Scopus misalnya kayak gitu. Itu saya kira nggak bukan contoh great leader lah di sains. Kemudian budaya apresiatif untuk mempromosikan hal-hal yang sebenarnya sudah maju dilakukan di dalam sebuah tim. Nah, ini saya kira menjadi catatan yang menarik, bisa sebagai bagian dari pembelajaran ya untuk mengembangkan kepemimpinan yang hebat di dalam sains. Tentu ada beberapa catatan ya. Ini versi saya. Kalau tadi itu versi artikel yang terbit Nature, ini belum terbit ini, tapi ini sudah dikampanyekan melalui forumnya Almi. Pikiran saya untuk melahirkan kepemimpinan sains, dia memang harus punya visi dan imajinasi masa depan. Agak aneh kalau misalnya ilmuwan nggak punya imajinasi apalagi visi masa depan. Dia juga harus punya kemampuan memperluas jaringan pengetahuan, memperluas jaringan, memperluas pengetahuan, dan memperluas keahlian. Itu dia harus lakukan, dia harus upayakan, dia harus daya gunakan. Kemudian dia juga harus punya kemampuan melipat gandakan inspirasi. Melalui apa? Melalui peneladanan kisah memperjuangkan ilmu. Itu juga perlu dilakukan. Kemudian seorang great leaders dalam soal sains itu juga punya kepekaan yang tinggi. Bagaimana merealisasikan secara jelas tujuan dan ide serta terhubung dengan pengambil kebijakan untuk mengubah situasi. Dia juga harus punya prinsip mengedepankan etika sebagai saintis. Gak boleh tuh main-main dengan birokrasi untuk meloloskan atau membatalkan karir dan seterusnya. Itu apalagi sampai memanipulasi di jurnal predatory dan seterusnya, itu jelas jauh dari kepemimpinan sains. Memiliki hati nurani dan empati, conscience dan compassion, itu yang seringkali diperdengarkan ya di ruang-ruang publik, pentingnya seorang ilmuwan punya nurani dan empati. Ini saya mendapat inspirasi dari Einstein. Kabarnya bukan lagi ilmuwan kalau Anda tidak punya kegelisahan, katanya begitu. Maka dia harus merawat kegelisahan ilmu dengan apa? Rethinking, reimagining, menguji kebenaran dengan prinsip dan kaidah saintifik. Itu faktor yang memungkinkan dia menjadi menguat ya kepemimpinan sainsnya. Lalu sains juga tidak mungkin akan kuat tanpa didukung oleh ekosistem research, dan pemimpin tidak akan lahir kalau nggak punya ekosistem research. Ya. Masa depan ekosistem research itu juga penting. Kemudian ekosistem riset itu sendiri rupanya memerlukan fondasi kebebasan, yakni setidaknya kebebasan akademik dan kebebasan saintis atau kebebasan ilmuwan. Nggak ada ceritanya orang melakukan riset kemudian diteror, diintimidasi, apalagi sampai dipenjarakan atau digugat miliaran. Sering saya terlibat dalam kasus-kasus di Indonesia. Sains juga seharusnya memiliki dampak yang luas atau deep impact. Itu tentu akan menjadi penting ya kontribusinya, walaupun tidak selalu harus luas ya, tapi paling tidak memiliki signifikan meaningful change ya. Kemudian membangun kolaborasi masa depan untuk membawa kemajuan ilmu, teknologi, dan inovasi bagi masyarakat dan pembentuk kebijakan. Terakhir, catatan saya, kepemimpinan sains itu juga harusnya inklusif dan terbuka untuk mengembangkan studi interdisipliner. Artinya saling menjumpa. Ilmunya Mas Prananda soal desain, emangnya nggak ketemu sama ilmu hukum? Ketemu kita. dalam kasus yang saya pernah terlibat di negara bagian New South Wales, itu di sebuah peradilan Land and Environment Court, itu desain sama orang hukum ketemu tuh duduk satu meja untuk
mendiskusikan sejauh mana aturan tata kota itu memberikan peluang untuk merenovasi gedung tua di dekatnya Sydney Harbor. Nah itu pernah saya lihat. Jadi ketemu Mas Panda. Kalau kita tahu interdisipliner itu begitu menariknya. Nah tapi saya mencatat ada juga nih budaya-budaya yang melemahkan kepemimpinan sains. Apa itu? Pertama, dia masih tangguh merawat feodalisme, tangguh tapi untuk merawat feodalisme, di mana struktur sosial masyarakat itu menentukan sekali ketika dia punya sikap, pikiran, dan relasi kuasa yang seringkali itu yang kemudian melahirkan budaya ewo pakewo, mau review atau membangun kultur peer review nggak bisa. Kenapa? Karena sungkan kalau mau kritik seniornya dan seterusnya. Itu juga nggak akan tumbuh, melemahkan kepemimpinan sains. Apalagi kalau dia mau jadi leadernya, itu juga justru mematikan malah. Kemudian berpikir nominalisme atau simbolisme yang mengangkuhkan posisi. Ini artinya menihilkan nihilnya rendah hati atas dinamika ilmu. Dia seringkali justru tampil dengan jumawa, ya, artinya arogan banget kalau sudah punya keilmuan tertentu, apalagi kalau sudah terbit di jurnal gitu, itu langsung kayak flying, ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak relevan ya di dalam kehidupan ilmuwan. Biasa saja, karena itu bisa dibantah pada akhirnya. Apalagi dengan jabatan-jabatan, ya itu juga justru itu yang saya bilang simbolisme yang mengangkuhkan posisi. Yang ketiga, hilangnya kerendah hatian dalam mengembangkan keilmuan serta merendahkan komunikasi sains. Itu jelas akan melemahkan kepemimpinan sains. Dan yang keempat, ilmuwan itu yang saya sayangkan, seringkali juga kita jumpa ilmuwan kerap kali menjadi karakter penindas, terutama berbasis relasi kuasa yang timpang. Seakan-akan dengan posisi jabatan gelar ataupun jabatan akademik tertentu, itu melahirkan hierarki kekuasaan yang begitu menggampangkan melemahkan kepemimpinan sains itu sendiri. Nah, ada banyak ilustrasi ya, contoh saya sebutkan di dalam 2 artikel terkait dengan perangai intelektual dan kekuasaan, ataupun di dalam tulisan soal ilmuwan dan taman manipulatif. Tulisan-tulisan ini sebenarnya diberangkatkan dari situasi kekhawatiran. Kalau situasinya represinya atau pendisiplinan, kultur akademik atau ekosistem riset itu tidak dibangun secara baik, terlebih dengan kebijakan yang membirokratisasi, mensentralisasi, apalagi dengan kendali politik kekuasaan yang terlalu mempolitisasi di dunia kampus misalnya, itu justru melahirkan apa yang saya sebut taman manipulatif. Tidak ada fungsi dia, walaupun namanya institusinya adalah kampus, universitas, tapi kalau dia diam saja atas realitas atau tidak pernah memikirkan apa yang terjadi di luar tembok kampus, maka dia menjadi taman manipulatif. Nah, di sisi lain ada pengalaman-pengalaman juga, leadership itu juga diuji seiring dengan waktu dan tempat, ya. Kasus Eric Landers tahun lalu itu adalah kasus yang paling fenomenal. Ketika dia diangkat menjadi penasehat Joe Biden, dia dalam bidang sains. Anda tahu bahwa ketika dia diangkat, protes dari setidaknya 500 ilmuwan perempuan atas penunjukan Eric Landers itu karena attitude dia yang merepresi staffnya. Jadi ini juga bagian dari bagaimana fakta-fakta di lapangan itu akan membatalkan dia sebagai kepemimpinan sains. Terakhir, poin saya karena Mbak Asih mau ngajak diskusi gitu, bagi saya kepemimpinan sains itu soal dedikasi, soal memperjuangkan, dan soal integritas. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Herlambang atas paparannya yang sangat menarik ya. Jadi Mas Herlambang tadi sudah memberikan konteks ya mengenai krisis yang sedang kita hadapi tadi kan istilahnya. Dan saya suka banget ya, karena kan saya isinya galau ya kehidupan saya. Jadi kalau kata Mas Herlambang tadi, bukan ilmuwan jika tidak punya kegelisahan ya tadi kata Einstein kan. Berarti saya ilmuwan banget Mas, karena saya hidupnya isinya cuma gelisah aja gitu lah ya.
global dari tempat kita di Indonesia mungkin gitu ya. Nah, sekarang setelah ini kita mengundang pembicara kita yang kedua gitu, yaitu adalah Mas Prananda ya, yang sebetulnya sudah mengembangkan yang disebut sebagai design leadership ya, design leadership course di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Jadi apa itu Mas? Maksudnya design leadership itu kayaknya sesuatu yang baru juga ya mungkin di teman-teman gitu ya. Terus bagaimana nih menurut Mas Panda nih ya, apakah sebenarnya science gitu ya ada berkait nggak sih dengan isu leadership ini gitu, dan bagaimana science atau ilmu pengetahuan lah ya itu bisa bisa ikut bicara gitu ya dalam dalam men-solve isu-isu yang ada di masyarakat. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Asih, terima kasih Mas Herlambang sebelumnya sudah memberikan konteks makronya gitu. Mungkin kalau saya di sini akan lebih banyak konteks mikronya gitu ya, beberapa contoh kasus yang menurut saya bisa mewakili apa ya, jiwa leadership ini yang memang satu sisi sadar akan perkembangan sains, di sisi lainnya juga mencoba menjawab berbagai banyak apa permasalahan-permasalahan maupun tantangan yang ada di masyarakat begitu ya. Nah, sebelum itu saya coba langsung slide share aja begitu ya. Di sini saya coba bicara tentang leadership, innovation dan berpikir sistem gitu ya. Karena ya ini ya sesuai dengan Tor lah, kita melihat apa namanya, kita ingin ada tujuan besar begitu ya menuju Indonesia Emas 2045, atau bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan global, lalu juga pembangunan di sana kemari gitu ya. Tapi sebetulnya realitanya di lapangan juga banyak sekali tantangan-tantangan kompleks yang sangat kompleks. Nggak usah jauh-jauh, misalkan tempat saya di Bandung sekarang lagi ada permasalahan sampah begitu ya. Lalu bagaimana akses infrastruktur yang tidak merata, lalu juga polusi udara dan banyak hal lainnya begitu ya. Dan di Bandung sendiri banyak sekali kampus, tetapi realitanya juga banyak sekali permasalahan ya, mulai dari macet, banjir, sampah. Itu dari zaman mungkin saya kecil sampai besar ya nggak beres-beres permasalahannya begitu. Nah, ini sebetulnya adalah permasalahan yang kok bisa begitu ya, apa di dalam satu kota ada puluhan kampus, ada pemerintahnya, tetapi masalahnya itu terus dari dulu begitu. Nah ya, jadi sebetulnya kita harus menyadari dulu bahwa banyak kondisi yang saat ini dihadapi dalam masyarakat menjadi tantangan yang sebetulnya bisa dipahami dan dipecahkan dulu. Nah, ini ada kata kunci dipahami, lalu dipecahkan begitu. Nah, ini yang apa namanya, permasalahan-permasalahan yang kita sebut ya permasalahan wicked challenges gitu ya. Kita ada permasalahan dari sisi tidak bertemunya berbagai macam perspektif. Ada dimensi-dimensi yang berbeda. Tapi juga kita nggak sadar ternyata satu masalah dengan satu masalah lainnya itu sangatlah terkoneksi begitu. Dan tidak ada satu solusi yang memang fits untuk semuanya. Nah, kenapa saya membawa berpikir sistem ini? Karena mungkin banyak aturan-aturan maupun regulasi-regulasi yang sifatnya sangat top down. Permasalahan-permasalahan seolah-olah semuanya diselesaikan secara linear. Padahal itu tadi, satu masalah akan terkait dengan satu masalah lainnya, dan mungkin akan terkait ke sistem yang akan lebih luas lagi begitu. Nah, ini saya bicara tentang kompleksitas begitu ya. Ini kan sangat sangat terkoneksi satu sama lain, dinamis, nggak pernah statik. Dan aturan-aturan maupun juga kebijakan-kebijakan pun seharusnya bisa menyesuaikan dengan dinamika ini begitu. Bicara kompleksitas gitu ya, ini saya ngambil dari disiplin saya sendiri sebagai orang desain. Meskipun kita seperti membuat apa keramik diputer itu seperti sederhana, tapi sebetulnya ini menunjukkan ada banyak permasalahan-permasalahan kecil dalam membentuk keramik ini begitu ya. Dan kadang apa yang diteorikan gitu ya, terutama di bidang saya begitu ya, bagaimana cara membuat pottery gitu, cara membuat pot itu tinggal diputar ke atas secara teori, tapi sebetulnya secara praktik sulit sekali begitu. Nah, kadang disinilah ini yang saya ingin highlight begitu ya, bagaimana permasalahan-permasalahan itu secara teoritis mungkin bisa dituliskan, tetapi ada hal yang sangat kompleks yang seharusnya bisa dirasakan. Nah, meningkatkan rasa ini yang saya rasa harus dimiliki oleh berbagai macam leaders ya. Saya sepakat sekali dengan Mas Herlambang tadi, leaders itu nggak melulu harus birokrat, tapi kita juga scientist juga harus menjadi leaders, komunitas juga harus leaders, dan berbagai macam profesi yang memang tujuannya adalah membawa perubahan itu adalah leaders gitu. Tetapi bagaimana menjadi leaders yang baik atau leaders yang memang memiliki rasa yang tinggi, ya inilah yang mungkin kita coba pelajari satu-satu. Nah, saya sebetulnya basicnya memang desain, tapi karena S3 saya di antropologi,
saya coba mempelajari kompleksitas itu dari keseharian ya, sehari-hari yang ada di sekeliling kita begitu. Ini contoh soto begitu ya, soto depan sekolah saya, duduk depan kampus saya, dan saya melakukan riset keseharian tukang soto tuh mulai dari bikin, mengumpulkan bahan mentah sampai yang jadi itu seperti apa begitu. Saya lakukan etnografi selama beberapa bulan, hampir setahun begitu ya, dan ternyata sangat kompleks ya. Satu mangkok soto itu apabila coba di breakdown itu seperti ini begitu ya. Saya coba membuat pameran saat itu, mengekstrak atau mengungkah gitu ya, bagaimana satu mangkok soto itu ketika dipecah menjadi bahan-bahan mentah dari awal sampai jadi ternyata sangatlah kompleks begitu. Nah, kadang kompleksitas itu sebetulnya nggak perlu harus dilihat seperti suatu hal yang ekstravagan gitu ya, yang memang sangatlah mega, tetapi sebetulnya mastering small system itu sebetulnya udah bisa memahami sistem yang lebih luas lagi begitu. Dari sini saya bisa memahami bagaimana ada ketimpangan sosial, dari sini saya bisa memahami bagaimana ada ketidakadilan sebagai pedagang kaki lima itu tidak diwadahi dalam kebijakan kota dan seterusnya begitu. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana sih bisa memahami hal-hal kecil seperti ini begitu. Nah, jadi memang dalam konsep kebijakan yang berbasis evidence itu yang nggak bisa kita hanya melihat dari kacamata etik ya, melalui teori-teori, misalkan melalui riset-riset yang memang dituliskan sebelumnya. Tapi juga yang penting adalah perspektif emiknya sendiri begitu. Makanya kenapa turun ke lapangan, terjun ke lapangan, mendengar itu bukanlah sesuatu hal yang sekedar jargon, memang harus dilakukan begitu ya, melihat kebutuhan, melihat dunia dari perspektif masyarakat, dari perspektif komunitas. Nah, etik dan emik ini yang mungkin seharusnya bisa kita pegang ya sebagai leaders misalkan begitu ya, atau nanti entah itu yang ada di birokrasi maupun siapapun yang akan menjadi leaders, kedua kacamata ini seharusnya bisa dipegang gitu. Nah, ini sih hal-hal yang mungkin beberapa poin yang saya usulkan begitu ya, bagaimana jadi leaders yang baik. Memang pertama kali itu adalah jangan mencoba mengeneralisasi cultural context gitu ya. Cultural humility ini penting sekali ketika kita turun ke lapangan, kita mendengar dari masyarakat misalkan, atau kita merasakan yang penting gitu ya, itu tidak berupaya untuk menyamakan satu konteks dengan konteks lainnya. Lalu juga epistemic humility, begini saya beberapa kali mungkin pernah mendampingi beberapa expert dan seterusnya. Kadang kita sebagai intelektual gitu merasa tahu banyak begitu ya, padahal sebetulnya ketika ke lapangan, ketika berinteraksi dengan masyarakat, sebetulnya juga ada pengetahuan-pengetahuan yang tersebar di masyarakat itu sendiri yang bisa kita pelajari juga. Ya, lalu juga kacamata emik ya, menggunakan kacamata insider untuk memahami kompleksitas yang sangat luas, sangat besar begitu ya. Lalu juga being flexible begitu. Sebagai intelektual, sebagai birokrat, misalkan sebagai expert, itu juga sebetulnya memfleksibelkan diri dalam berbagai konteks atau berbagai kondisi itu juga penting sekali. Knowing the context, memahami konteks secara mendalam, dan yang terpenting lainnya adalah juga menyadari adanya keberagaman ya, multiple realities ini. Jadi misalkan satu tempat di perkampungan A ya berbeda dengan perkampungan B, berbeda dengan perkampungan C. Memang kalau misalkan kita lihat secara makro mungkin kadang sulit begitu ya, tetapi untuk memahami mendalam dan merasakan sesuatu itu sebetulnya kita bisa turun ke bawah dan melihat realita yang sangat beragam ini. Nah, ini beberapa contoh kasus aja begitu ya yang memang menurut saya cukup menarik untuk bisa kita pelajari. Ini adalah Pak Singgi Kartono. Beliau adalah yang merancang sepedagi begitu ya, sepeda bambu ini di Temanggung. Tetapi bukanlah sekedar membuat sepeda bambu, tetapi juga bagaimana beliau ini juga dengan ekspertisnya sebagai desainer misalkan ya, bekerja sama dengan camat setempat, dengan tokoh masyarakat, itu bersama-sama merevitalisasi hutan bambu yang selama ini sudah menjadi tempat sampah di sana, menjadi seperti jin buang anak di situ begitu ya. Tapi bersama masyarakat di sana mencoba menggali lagi pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada, skill bambu yang hampir sudah punah, atau makanan-makanan yang tadinya udah dimasak oleh orang tua di sana itu udah nggak pernah dimasak lagi. Lalu bersama-sama membersihkan, menjadikan ini menjadi pasar papringan gitu ya. Jadi hanya 2 kali dalam 1 bulan mereka menghelar satu kegiatan gitu ya, merasakan kembali hutan bambu yang selama ini termarginalisasi begitu ya, sebagai tempat yang nggak pernah di-enjoy begitu, nggak pernah dinikmati. Nah, beliau di sini melakukan pendekatan yang berbasis multidisiplin, lintas stakeholder untuk membawa perubahan dari skala desa yang selama ini mungkin desa itu bukan apa-apa begitu ya. Lalu contoh yang lainnya ini yang menarik juga bagaimana teknologi biogas misalkan gitu ya. Itu bukan hanya sekedar teknologi yang menghasilkan panas, tetapi juga bagaimana
ada kebutuhan 1.000 pengrajin bambu dalam mengeringkan bambu, lalu dengan cepat agar bisa produksi dengan cepat begitu ya. Tetapi di sisi lainnya juga ada potensi lain seperti ada Pak Haji yang memiliki 20 sapi, lalu di situ bagaimana kotoran sapinya itu bisa dimanfaatkan dengan teknologi yang ada untuk menghasilkan api yang unlimited, yang tidak habis begitu ya. Dan tentunya kerjasama dengan camat setempat begitu. Nah, akhirnya dari Selawi ini yang tadinya mungkin desa yang termiskin di Jawa Barat, sekarang menjadi pusat bambu kreatif begitu ya, karena adanya kerjasama lintas stakeholder untuk mengembangkan teknologi dan produk bambu gitu ya. Nah, di sini sebetulnya yang saya pengen highlight adalah bagaimana berbagai stakeholder mulai dari universitas yang menyediakan teknologi, pemerintah, komunitas bambu, dan penyandang dana, di dalam hal ini Pak Haji, bekerja sama bersama-sama dalam mengembangkan teknologi yang sederhana, tetapi impact-nya juga besar sekali begitu. Ini juga sama, adalah satu pusat penelitian begitu ya di ITB, bagaimana di situ juga ada permasalahan kotoran sapi juga ya di Bandung Utara, yang mana kotoran sapinya dari 18.000 sapi itu selalu dibuang ke dalam sungai gitu. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada solusinya. Tapi di sini bersama-sama masyarakat mengidentifikasi apa sih permasalahan utama, ternyata kotoran sapi. Oke, lalu apa yang bisa dimanfaatkan dari kotoran sapi tersebut? Bersama-sama dengan engineer di sini memanfaatkan kotoran sapi ini menjadi material clay yang baru, lalu dikembangkan menjadi produk home decor, dan sekarang ini menjadi produk yang khas dari kawasan tersebut begitu ya. Lampu dan radio berbasis yaitu tadi kebaruan desain dan material begitu. Nah, jadi sebenarnya kesimpulan di sini, siapapun leadersnya sebetulnya mereka di sini harus bersifat fleksibel dan luas, responsif pada berbagai tantangan, resilience, berpikir inovasi gitu ya. Di mana sebetulnya ini harus selalu berbasis lintas disiplin gitu ya. Dan tahu bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di suatu wilayah maupun suatu negara itu juga harus bisa dilakukan bersama-sama, tidak hanya kepentingan sekelompok tertentu atau kepentingan pribadi begitu. Nah, di sini apabila seorang leader sebagai agen perubahan itu mengambil keputusan, memecahkan masalah, mengembangkan kebijakan gitu ya maupun inovasi, yang pasti yang pertama adalah selalu peka dan memiliki rasa empati gitu ya. Rasa empati ini ya memang seperti jargon begitu ya, tetapi justru ini begitu ya etika dasar sebagai leaders, bagaimana dengan basis empati ini mengidentifikasi berbagai pengetahuan, mengembangkan berbagai banyak kapasitas, aset yang ada, strategi penanggulangan yang memang sebetulnya sudah ada di tengah masyarakat, sudah dikembangkan di berbagai tempat, di institusi, itu menjadi aset utama dalam mengambil kebijakan misalkan gitu ya. Lalu juga adanya berbagai pendekatan transdisiplin gitu ya, tidak hanya berbagai dengan sesama expert, tapi juga berbagai komunitas, privat sektor, pemerintah, dan menyadari bahwa siapapun adalah aktor utama ya dalam mengidentifikasi masalah, memberikan solusi, berkontribusi ide dalam pemecahan permasalahan sekitarnya. Mungkin itu ya, jadi mungkin ini udah lebih dari 10 menit, tapi saya kembalikan ke Mbak Asih untuk kita diskusi bersama. Ya, terima kasih. Asik. Terima kasih banyak ya Mas Prananda ya, tadi atas paparannya sangat menarik gitu ya. Jadi sebetulnya ada benang merah yang sangat tebal ya antara tadi yang diceritakan oleh Mas Herlambang sama juga sama Mas Prananda gitu ya, bahwa dasar utamanya ternyata kita ngomongin sains tapi dasar utamanya empati ya, justru ya. Dua-duanya nih yang kata kuncinya yang saya tangkap nih dari dua-duanya adalah empati gitu ya. Jadi justru sains dalam konteks ini saya lihat menurut Mas Herlambang dan juga menurut Mas Prananda itu mengajarkan humility untuk punya empati terhadap kondisi yang beragam gitu ya, sehingga bisa kurang lebih membuat atau menjadi pemimpin yang lebih bijaksana gitu. Mungkin kalau saya rangkum sedikit ya. Nah, tapi mungkin saya pengen tanya nih ya, menurut Mas Herlambang dan juga menurut Panda gitu ya. Kalau Mas Herlambang kan tadi sebetulnya banyak mengedepankan mengenai bagaimana kita di scientific community ini bisa meningkatkan leadership quality kita gitu lah ya. Dan tadi kalau Panda kalau saya lihat mungkin lebih ke bagaimana mengaplikasikan cara berpikir sains ke dalam solving problems gitu lah, yang tadi saya tangkap seperti itu.
Walau begitu, saya tuh merasa, ini mungkin perasaan saya aja kali ya, mungkin juga salah. Itu tuh sebetulnya ada semacam rasa curiga yang besar gitu ya dari masyarakat terhadap sains. Nggak cuma terhadap sains, tapi juga terhadap saintis. Dalam hal ini saintis tuh bukan, karena kan kita kalau di dunia ilmuwan kan kayak kita kayak seolah-olah saintis hanya orang matematika dan sebagainya gitu ya. Tapi ini maksud saya tuh orang-orang ilmuwan gitu. Jadi bahkan saya tadi pas sambil ngedengerin Mas Herlambang, saya keinget ada puisinya W.S. Rendra yang saya suka banget, namanya Sajak Lisung kalau nggak salah, yang dia bilang, saya mungkin sekalian bagi screen gitu ya. Kata-katanya adalah aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet. Kekuasaan itu kepemimpinan ya, betul kan? Dan papan tulis para pendidik itu kita kan, yang terlepas dari persoalan kehidupan. Nah ini W.S. Rendra tulisnya kan kalau nggak salah tuh kayak 1970, 1960 tuh dia udah nulis nih kayak gini. Jadi dan saya merasa kecurigaan yang yang diutarakan oleh W.S. Rendra terhadap kita, papan tulis itu adalah kita, itu masih ada di tengah masyarakat gitu. Bahkan mungkin orang lebih senang sama mereka yang tidak bilang bahwa dia berilmu dibanding pada mereka-mereka yang quote unquote berilmu gitu. Nah, menurut Mas Herlambang dan Mas Prananda gimana nih? Apakah ini pernyataan saya ini ada nggak sih, benar nggak sih ada kecurigaan seperti itu? Dan menurut Mas Herlambang dan juga Mas Prananda, bagaimana kita bisa overcoming rasa curiga yang dimiliki oleh masyarakat terhadap kita gitu? Mungkin itu kali ya, mungkin dari Mas Herlambang dulu kali ya. Iya, memang kalau ini ya kita lihat realitasnya ya, apakah memang sains kerap kali dicurigai gitu, kenapa itu terus-menerus terjadi ya, atau bahkan bertahan menjadi sesuatu yang pada akhirnya penolakan terhadap sains itu sendiri. Ada beberapa hal yang menurut hemat saya itu menjelaskan ya. Pertama karena kultur. Kultur ini yang dibayangkan dengan perbincangan soal kultur itu adalah misalnya merujuk pada apa yang ditulis oleh Mohtar Lubis, seorang jurnalis. Dulu dia pemimpin umum Harian Indonesia Raya, keluar masuk penjara di zaman Soekarno maupun Soeharto. Mohtar Lubis itu menulis soal manusia Indonesia yang memang didominasi oleh cara pandang yang dipengaruhi oleh tahyul. Nah, jadi kebenaran itu menjadi sangat secara kultur itu dipengaruhi oleh dengan pendekatan mistis, dengan pendekatan yang kadang supranatural ya. Walaupun itu juga bisa disaintifikasi ya, tapi pendekatan itu dominan. Nah, kultur yang lain itu juga penyangkalan-penyangkalan terhadap kehadiran sains itu juga dipengaruhi oleh ini cara pandang yang lain melihatnya ekonomi politik. Maksudnya apa? Ketika sains itu hadir di tengah masyarakatnya, mungkin ada nih yang terganggu secara ekonomi, maka dia akan melahirkan resistensi terhadap kehadiran pengetahuan baru. Dulu saya masih ingat tuh dalam kasus-kasus mekanisasi pertanian. Nah itu kan terjadi resistensi ya. Tapi begitu sekarang jangankan mekanisasi, pertanian sudah banyak digerakkan dengan pakai drone dan seterusnya untuk mengambil data, melacak penyakit tumbuhannya atau bagaimana mengobatinya, semuanya digerakkan pakai perangkat teknologi yang sangat inovatif. Ya. Begitu juga resistensi dalam soal politik. Ketika sains itu hadir, maka resistensinya secara politik juga ada. Jadi menyangkal ya ketika fenomena COVID itu ya, fenomena COVID itu kan tidak kurang-kurang tuh saintis mengingatkan
saintis memberi masukan, tetapi kan menggampangkan penyebaran yang masif dengan cepat dalam soal COVID itu kan begitu mudahnya pejabat itu nggak ada masalah, cukup diatasi dengan sego kucing atau kalung apa itu yang dulu, kemudian wisata dibuka dan seterusnya, akibatnya luar biasa terjadi. Nah, jadi saya mau bilang kecurigaan atau upaya penyangkalan atau bahkan anti sains itu juga dilahirkan oleh ada kultur yang punya pengaruh, juga struktur kuasa ekonomi dan politik yang bekerja untuk mengaruhi penerimaan terhadap sains. Nah, itu yang bisa saya bayangkan ya atas catatannya Mbak Asih. Terima kasih Mas. Nah, menurut Ya. Anda gimana, Pan? Ya, kalau karena saya kebetulan juga di sains masyarakat ya bersama Mas Herlambang juga sebetulnya. Jadi kalau saya ini sebenarnya ingin mengangkat isu scientific temper itu atau perangai ilmiah yang sebetulnya ini itu ya kesadaran terhadap sains itu sebetulnya bukan hanyalah milik saintis atau ilmuwan, tetapi juga sebetulnya semua orang juga harus kesadaran itu ya, bagaimana kita sadar ketika menerima informasi itu kita recheck dulu gitu kan, atau kita mendapatkan pengetahuan, apakah kita coba cek otomatis ke sumber-sumber lainnya. Itu adalah hal yang paling sederhana begitu ya bagi society kita ya sebagai masyarakat Indonesia begitu. Nah, kadang memang ini mungkin juga adalah satu sisi tugas kita sebagai ilmuwan juga ya, bagaimana kita juga turun dengan bahasa yang mungkin lebih dipahami oleh masyarakat, atau nggak tahu ya, saya kebayangnya apakah juga ilmuwan-ilmuwan akan menjadi lebih populer gitu ya. Kadang scientific temper itu pun juga tidak bisa hanya kita ciptakan melalui bahasa-bahasa akademik yang cukup rumit gitu ya, tetapi haruslah hadir jadi banyak kanal-kanal yang populer misalkan gitu ya. Apakah ini seperti Mbak Asih kan sebetulnya juga arahnya menjadi publik intelektual begitu. Jarang sekali sebetulnya gitu ya publik intelektual yang lahir yang muncul di masyarakat gitu ya untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan. Ya sadar bisa ya, saya coba komparasi misalkan contoh di Jepang begitu gitu ya. Di TV station, di acara-acara itu dengan mudahnya begitu ya, bagaimana host dari TV itu ngobrol dengan mudah dengan saintis misalkan, atau ngobrol misalkan saintis itu bicara dengan artis misalkan, atau dengan musisi begitu ya, membicarakan suatu fenomena yang ringan gitu ya, tetapi dengan bahasa-bahasa yang sangat akademik gitu. Nah, itu yang kayaknya menjadi PR bersama begitu ya, bagaimana 270 juta orang ini semua bersama-sama punya perangai ilmiah ini agar nanti bisa ngedorong gitu ya kepada pengambil kebijakan begitu, dan juga dengan tidak mudahnya pengambil kebijakan ya melintir-melintir begitu kan informasi-informasi itu, kalau memang masyarakatnya juga menuntut ke arah sana begitu. Itu kali saya memberi pandangan. Ya, terima kasih Mas Anda. Sebetulnya saya mengangkat isu kecurigaan masyarakat atau ada feeling tadi istilahnya apa, temperedness dari Temper. masyarakat, scientific temper dari di Indonesia terutama, karena ini nanti menurut saya jadi basis kenapa topik berikutnya itu adalah gimana kebijakan yang berkaitan dengan sains gitu. Jangan-jangan salah satu asalnya kenapa nih, tadi kan kita ada bicara salah satu fundamentalsnya kebutuhan buat pengembangan sains atau kita dunia sains ini kan harus ada kebebasan akademik gitu. Tapi lagi-lagi jangan-jangan ini saya mikir jangan-jangan karena ya tadi dimulai dari kecurigaan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai kita gitu. Nah, jadi tadi kan kita udah membicarakan bagaimana sains kita bisa jadi leader dalam sains, bagaimana sains itu kita kebumikan lah ya, itu kan semangatnya Mas Prananda, bagaimana sains itu kita kebumikan untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat gitu. Nah, tapi mungkin ada satu dimensi lagi ya, yaitu adalah bahwa selain sains bisa mendrive kebijakan gitu lah ya, cara berpikir sains itu bisa mengatur kebijakan yang mungkin lebih bijaksana gitu, tapi juga kebijakan bisa berdampak terhadap dunia sains gitu kali ya.
Nah, mungkin adakah pendapat dari Mas Herlambang atau juga mungkin dari Mas Pananda mengenai situasi dari ini ya, kebijakan-kebijakan yang mungkin malah jadinya hindering gitu ya dari eh, dunia sains sendiri gitu ya, dunia ilmuwan ya di Indonesia gitu. Mungkin silahkan Mas Herlambang mungkin duluan atau Mas Pananda. Mungkin Mas Herlambang dulu kali ya. Baik, baik. Banyak ya kisahnya ya, berkaitan dengan baik keduanya ya, kebijakan berdampak pada sains atau sebaliknya, sains mempengaruhi juga kebijakan. Saya ilustrasikan ke beberapa contoh ya, yang saya kebetulan terlibat langsung mengawal ya, beberapa isu dan kebijakan yang seharusnya kehadiran sains membantu tuh kebijakan, tapi justru sebaliknya. Taruhlah contoh misalnya kebijakan terhadap penyelamatan ekologi kars purba di 6 kabupaten di Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah. Nah, itu ketika terjadi eksploitasi ya besar-besaran waktu itu untuk keperluan industri semen, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta, ada tuh komunitas ilmuwan dari 30 kampus ya, mereka meyakini dari berbagai latar belakang tuh, ada ilmu kehutanan, selain ilmu hukum, ilmu sosial, ada antropolog. Saya berkenalan dengan ilmu speleologi ya. Jadi macam-macam ilmuwan hadir tuh. Nah, lalu kita membuat kerangka pikir ini nggak boleh kebijakan yang menghancurkan ekologi kars purba yang ada di situ. Kenapa? Karena itu akan merusak ekosistem persawahan karena airnya akan jadi sumber mata airnya hilang dan akan mengering dan itu akan mengganggu ekonomi warga dan seterusnya. Nah, sampailah pada saat kita komunikasikan ke presiden ya waktu itu, dan presiden merespon dengan cukup baik dengan menerbitkan atau memerintahkan kajian lingkungan hidup strategis. Jadi kita mendorong kebijakan supaya ada untuk penyelamatan itu. Nah, kajian lingkungan hidup strategis adalah isinya ilmuwan merumuskan, menegaskan yang nanti akan menjadi memandu kebijakan. Tapi apa yang terjadi? Kan fakta di lapangan sama sekali itu tidak didengar. Kebijakan eksploitatif yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah justru menghancurkan ekosistem atau ekologi Gunung Kars Purba hingga hari ini. Peledakan-peledakan Gunung Kendeng yang sebenarnya fungsi karsnya itu gunung karsnya seperti spons. Kalau musim hujan dia menampung seperti spons, tapi kalau musim kering dia bisa mengalirkan air-air dalam sungai. Untuk meyakinkan itu pun kami yang latar belakangnya bukan ahli gua, bukan ahli geologi gitu ya, diajak masuk tuh oleh orang-orang kampung. Makanya saya setuju dengan Mas Prananda tadi bilang bahwa ilmuwan itu bisa jadi tumbuh berkembang di tengah masyarakatnya, bukan oleh seorang saintis, tapi orang yang punya pengetahuan berpuluh-puluh tahun turun-temurun sebagai kearifan pengetahuan lokal. Nah, itu sebabnya pernah terjadi juga ketika dalam sebuah persidangan ilmuwan itu didebat sama komunitas di kasus yang sama. Ini satu contoh ya. Contoh yang lain banyak juga di Kalimantan. Ketika kita tahu deforestasi secara masif, banyak kajian yang dikomunikasikan ya supaya pemerintah Indonesia lebih protektif terhadap hutan. Tapi apa yang terjadi? Izin-izin terus diberikan. Jadi seakan-akan kebijakan yang tidak baik, kemudian itu mempengaruhi dunia sains sendiri yang seakan di-neglecting ya, ditolak gitu ya. Sementara sains sendiri yang sudah diupayakan tidak dipakai, maka itu juga berpengaruh kepada kebijakan yang abai dan punya dampak besar ya untuk kehidupan umat manusia di masa depan. Entah itu urusannya dengan krisis kemanusiaan, krisis ekologi, atau keduanya ekologi yang berdampak kemanusiaan seperti climate displacement hari-hari ini ya. Kita tahu pengungsi bukan disebabkan perang, tapi pengungsi disebabkan oleh krisis iklim. Nah, itu terus terjadi hingga hari ini. Nah,
pertanyaan satu lagi ya, apakah kemudian ilmuwan itu ya, bukankah kebijakan negara juga ditopang oleh ilmuwan? Bukankah mereka yang di posisi jabatan strategis itu juga punya pengetahuan, lulusan dari perguruan tinggi yang juga bergelar tidak kalah panjangnya dengan gelar-gelar orang kampus. Nah, problemnya adalah satu, kita harus mengenali mereka tipologi-tipologi yang barangkali dibantu oleh Gramsci ya. Gramsci pernah mengatakan mereka ini tidak lebih seperti profesional, ngakunya profesional, tapi profesional tukang. Profesional tukang itu masuk jam 9, pulang jam 3. Dia nggak peduli dampaknya, pokoknya disuruh ini ya mau lah, gitu ya. Dia kerjakan secara profesional, tapi dengan pembatasan. Ini kalau di dalam ilmu hukum itu sudah formalis, tapi formalis yang selektif. Cara pandangnya begitu. Jadi keilmuan kan beragam ya. Kalau dalam ilmu hukum begitu, formalisme bukan salah, tapi selektif. Dia pilih-pilih gitu. Nah, tapi ada juga jenis ini yang saya tuliskan di dalam perangai intelektual itu adalah jenis yang sekarang ini beranak pinak, yakni jenis yang disebut intelektual kelas kambing. Ini yang menyebut Romo Mangun. Intelektual kelas kambing itu 4 kali 4 sama dengan 20, alias tukang bohong. Nah, di dunia kebijakan itu juga tidak sedikit intelektual kelas kambing. Jadi ada yang begitu. Nah, ini tantangan kita di dunia sains itu berhadapan dengan mereka yang bekerja justru anti sains, ya. Apalagi memanfaatkan teknologi untuk mempengaruhi opini publik dengan buzzers, influencers, bahkan belakangan studi menunjukkan cyber troops, pasukan siber yang mendekonstruksi kebenaran berbasis sains. Orang yang kerja di lab bertahun-tahun menghasilkan ilmu bisa disulap dengan teknologi digital dalam tempo sekian jam, ya, berubah opini. Mungkin itu Mbak Asih. Luar biasa Mas Herlambang, memaparkan banyak sekali ya kejadian-kejadian yang betul nyata adanya gitu lah ya. Nah, gimana nih Mas Prananda, menurut diri kau gimana? Kalau sebelum saya sih udah ke cover semua oleh Mas Herlambang, tapi saya cuma satu aja sih sebetulnya, ya itu tadi sebetulnya udah banyak ya yang bergelar, udah banyak yang berilmu, nggak sampai S3 kok banyak juga ya birokrat misalkan gitu ya, bahkan pemilik industri dan sebagainya. Tapi balik lagi ujung-ujungnya adalah ya tadi ya yang kita bahas berdua adalah perihal ethics ini begitu. Kita udah nggak tahu lagi etika kita tuh apa sih yang dipegang begitu. Apalagi kalau udah di kekuasaan penuh, mau apapun itu, karena kan ya seperti undang-undang lah begitu ya, pasti akan ada proses dari naskah akademik, terus RUU dan seterusnya, itu kan ada proses-proses yang cukup panjang. Tapi seringkali naskah akademik akan berbeda dengan undang-undangnya sendiri begitu ya, karena begitu udah dimasukkan ke DPR dan seterusnya pasti udah kemana-mana begitu ya. Balik lagi sih ujung-ujungnya adalah etika sih itu. Nah, nggak tahu bagaimana caranya kita coba bicarakan kembali perihal ethics ini begitu ya. Lalu juga bagaimana kita meningkatkan rasa empati lagi begitu ya. Bukan lagi hanya kepentingan-kepentingan tertentu. Ya itu aja tambahannya saya. Terima kasih Mas Prananda. Mungkin saya pengen sekali membuka floor untuk pertanyaan dari teman-teman yang ada di luar sana nih. Siapa tahu dari tadi ada beberapa yang sudah memendam ingin bertanya gitu atau punya kegelisahan, karena mungkin seperti tadi kata Mas Herlambang, saya kuat lagi bukan ilmuwan jika tidak punya kegelisahan gitu lah ya. Jadi mungkin ada yang sambil ngedengerin ini jadi ikut gelisah gitu ya. Sesuatu boleh langsung raise hands atau bisa juga melalui chat. Saya cek belum ada. Oke, Gepek silahkan Pak Grand Prix, Bapak mangga. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih Mas Her dan Mas Panda. Ini terkait kepemimpinan, mengedepankan sains. Kan idealnya kita kepemimpinan itu kan decision making sebenarnya ya, policy making. Yang kita harapkan idealnya policy makingnya itu based on science, based on kajian dan lain sebagainya. Cuma kan memang dalam praktiknya kadang-kadang policy making atau decision making itu harus dilakukan secara cepat. Sedangkan pace-nya ini bisa berbeda nih antara decision making dengan kajian saintifik yang kalau misalkan umumnya itu bisa memakan waktu yang cukup lama, pace-nya lebih lambat. Nggak bisa ngejar antara
pace decision making dengan pace harus mengkaji dan lain sebagainya. Kalau kita mau scientifically robust dan lain sebagainya. Nah itu gimana menurut Mas Her dan Mas Panda terkait trade off antara atau ketidaksesuaian antara kadang-kadang antara pace policy making dengan kajian ini. Dan mungkin yang kedua minta pendapat aja terkait praktek yang seolah-olah mengedepankan sains tapi kemudian hanya sifatnya gimmick atau slapstick. Misalkan membuat aturan harus ada kajian akademisnya. Tapi nanti misalkan yang penting sudah mengundang A, B, C, D, kemudian seolah-olah sudah terjadi diskusi yang kajian akademis di situ dan itu jadikan dasar bahwa ini peraturannya sudah berbasis sains. Nah itu mungkin sering kita jumpai. Nah itu gimana pendapat atau pandangan Mas Her dan Mas Panda terkait fenomena ini? Mas Grand Prix ini betul-betul menggambarkan ilmuwan sejati penuh dengan kegelisahan ya. Pertanyaannya tadi kan sesuai dengan seharusnya sebagaimana seorang ilmuwan. Bagaimana nih Mas Lambang tadi? Berarti ada dua ya tadi pertanyaannya. Pertama, gimana? Apakah jangan-jangan masalahnya di pace yang berbeda antara kebutuhan kebijakan dengan pace dari akademisi yang memang lebih lambat, gitu lah ya. Karena kita banyak yang harus dibuktikan gitu ibaratnya. Dan yang kedua, gimana nih pendapatnya mengenai superficial use of science gitu lah ya. Cuman buat simbol-simbol aja tapi kenyataannya sebetulnya tidak menggunakan kaidah-kaidah saintifik. Nah, gimana nih Mas Lambang? Panda silakan. Siapa duluan? Panda dulu nih. Ya, mungkin ini Mas Lambang yang lebih berpengalaman ya dalam membuat kebijakan. Tapi saya sempat ini mungkin yang jawaban yang nomor 2 dulu begitu ya, karena saya mendapatkan real case juga ya ketika saya pernah membuat naskah akademik, terus juga melalui proses, pernah ikut FGD dan seterusnya. Memang ya itu tadi sebetulnya bukan masalah cepat atau enggak, tetapi dalam prosesnya sebetulnya udah clear ya. Ketika membuat sebuah kebijakan pasti ada step-stepnya. Tapi kalau misalkan kita lihat lebih rinci begitu ya, mulai dari sisi FGD-nya, misalkan mulai dari dengar pendapat dan seterusnya, itu kadang ya itu tadi yang kata Mas GP tadi, semuanya formalitas. Dan seolah-olah ya itu tadi, ini yang tanda tangan udah segini, ini yang mewakili dan seterusnya, itu kadang juga fake juga begitu ya di lapangan mah begitu. Nah, itu tadi jadi serinci apapun sebetulnya prosesnya atau serigid apapun sistemnya, ujungnya kalau misalkan apapun diakalin, ya pasti ujung-ujungnya nggak akan benar juga begitu. Karena ya itu sifat kita itu sering sekali mencoba mengakali ini agar ya udah yang penting cepet dah gitu ya. Proses-proses itu kita lakukan gitu, tapi yang penting ada buktinya. Ya ada FGD udah kita FGD gitu ya. Udah dicoba lagi ke lapangan udah gitu ya. Tetapi ujung-ujungnya yang datang itu siapa, yang diundang itu siapa, yang didengar itu siapa, yang kadang kita nggak mempertanyakan kembali begitu itu apakah ini sudah cukup baik atau enggak, apakah sudah cukup mewakili atau enggak begitu ya, atau betul-betul ini jujur atau enggak sih sebetulnya prosesnya begitu. Nah, balik ke pertanyaan pertama begitu ya, apakah lambat? Kita kadang lambat, itu kadang butuh cepat. Tapi kan ya itu tadi, ada aturan-aturan yang sebetulnya udah cukup rigid dan itu sudah clear gitu ya, mulai dari kajian akademik sampai diproses, diundang-undangkan dan seterusnya gitu ya, diambil keputusan, itu biasanya udah clear gitu ya. Tapi kadang biasanya gini, kalau misalkan saya pernah juga ikut juga ya dalam mengembangkan suatu kawasan, kita melakukan kajian gitu ya. Tiba-tiba karena ada dari atasnya misalkan eselon 1 minta ini A begitu ya. Ya udah kita harus percepat gitu. Karena ada kepentingan. Nah, kadang aturan-aturan ini juga nggak tahu ya, mungkin Mas Herlambang bisa memberikan gambaran. Kadang request atasan itu harus cepat diikutin begitu. Sehingga proses-proses yang tadinya udah melewati dan udah jelas jadwalnya itu harus dipercepat atau enggak jadi stop dulu begitu. Nah, ini saya lebih banyak memberikan pergambaran ikut masalah curhat ya. sih. Ini namanya ikut curhat sebetulnya. Ini bukan menjawab tapi sebetulnya menambah curhatan dari yang tadi dibilang Mbak Gran. Berarti satu-satunya nih yang mungkin diharapkan bisa menjawab kegelisahan kita adalah Mas Herlambang, Mas. Gimana Mas? Ada nggak jawabannya? Ya. Nggak juga. Sebenarnya ini kita bertukar ya pengalaman dan pengetahuan. Dulu ada namanya lapor COVID. Komunitas yang menggabungkan segala ilmuwan ya
ilmuwan, jurnalis, dan semuanya itu bergabung di satu titik, satu organisasi lapor COVID. Kebetulan saya banyak belajar tuh dari pengalaman ya. Jadi kalau kita tahu cara kerja saintifik, walaupun dalam situasi urgent itu kita betul-betul perhatikan tuh step atau cara kerja saintifik itu. Ada kaidah yang nggak boleh ditabrak. Resiko, kemudian juga prinsip-prinsip perlindungan terhadap misalnya privacy dan seterusnya itu juga bagian dari itu. Dalam kasus COVID itu kan pernah kan kita bertabrakan menyaksikan antara kebutuhan untuk segera melahirkan vaksin ya dengan temuan yang masih berproses, belum diuji coba kesekian atau apa itu ya nanti kalau saya terlalu banyak bicara bukan bidang saya keliru. Tapi intinya saya pernah menyaksikan fase perdebatan urusan vaksin waktu itu. Yang satunya maunya instan karena bagian dari upaya mempercepat proteksi kewargaan, tapi yang satunya lebih mengedepankan cara kerja, walaupun itu membutuhkan sedikit waktu, tetapi itu bagian dari etik yang tidak boleh ditabrak, misalnya begitu. Nah, kalau di dalam ilmu sosial itu juga mengenali itu sense urgency ya dalam kebijakan. Misalnya ketika mau cepat ada tuh namanya RRA, Rapid Research Assessment. Rapid Research Assessment itu juga bisa dilakukan dalam tempo pendek untuk melakukan segera mapping segera baseline, preliminary findings dan seterusnya itu juga digunakan. Nah, tapi betul, nah ini kaitannya dengan pertanyaan yang kedua, prakteknya mengedepankan sains tapi gimmick itu situasi yang tidak sama sekali tidak mengejutkan ya. Kalau kita refleksikan dengan konteks politiknya yang memang barangkali kalau di dalam bidang hukum itu autocratic legalism, cara pandang membuat hukum yang tipologinya itu dipengaruhi oleh atau bukan tipologinya dipengaruhi oleh ini ya elemen-elemennya adalah dia ugal-ugalan, illegality, dan near partisipasi. Nah, itu dipengaruhi oleh tipologi demokrasi yang melemah. Kira-kira gitu. Atau kontrol oposisi politiknya tidak ada. Nah, sense of urgency seakan-akan dibutuhkan ditopang oleh saintis hukum misalnya. Kita saksikan pada saat kasusnya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang jumlahnya gede, tebel banget. Waktu disahkan itu orang bingung antara yang halamannya 800, halaman 900 atau yang 1000 sekian. Anggota DPR-nya aja bingung sendiri kok, apalagi publik. Ya, dokumennya nggak bisa diakses. Nah, ini adalah praktek yang sebenarnya jauh dari praktek mengedepankan sains ya. Karena kita belum selesai membincang efek atau dampak dari aturan-aturan itu, tetapi kemudian ada kepentingan politik yang terlalu besar masuk sehingga mempengaruhi kebijakan itu sendiri. Nah, lantas bukankah itu partisipasi? Tadi kan dibilang, kan ada partisipasi tuh. Iya, partisipasi itu sebenarnya sudah diuji formal ya melalui putusan 91 di Mahkamah Konstitusi tahun 2021. Dia akhirnya kan ditolak tuh ya karena tidak sesuai dengan formalitas, maka harus ada proses partisipasi di ruang publik. Hadirkan tuh ahli-ahli, hadirkan yang ngerti, korban dan seterusnya. Itu sebenarnya cara kerja saintifik. Tapi yang terjadi kan right to be heard, right to be explained, dan right to be considered, itu kan partisipasi bermakna versi putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jawaban dari pemerintah itu kan bukannya partisipasi, tetapi langsung diterbitkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang, karena ada situasi dalam tanda kutip darurat. Daruratnya sendiri kan juga dipersoalkan ya pada saat itu. Dan kita menyaksikan masalah itu rupanya tidak sekedar soal tidak digunakannya sains dalam kerangka politik hukum. Kalau di dalam ilmu hukum ya, saintifikasinya rupanya juga jauh dari kata ideal, bahkan jauh dari prinsip etis gitu ya. Kalau kita mendengarkan itu, terkejut tidak? Kenapa kok tidak terkejut? Kenapa? Karena
kita tahu bahwa kita sedang masuk di dunia apa yang sudah diingatkan oleh Cassius Stein. Cassius Stein itu orang Harvard yang kebetulan biasanya nulis soal hukum, tiba-tiba dia bicara soal realitas yang seperti ditanyakan Mas Granfrey. Kok gimmick gitu? Nah, itu bukunya Cassius Stein, judulnya Liars, Free Speech, Falsehoods in the Age of Deception. Memang kita masuk di era penuh manipulasi sekarang ini karena teknologi, karena kerangka kebijakan yang seakan-akan memperlihatkan kebenaran, padahal dia dilahirkan dari proses yang sangat membohongi publik. Kira-kira begitu. Jadi ini sekali lagi tantangan buat kita di kalangan ilmuwan ya, karena membumikan temuan-temuan sains itu ke masyarakat, rupanya barriers-nya itu semakin berlipat ganda hari-hari ini dengan relasi kuasa digital yang kian mudah mensubversi ilmu atau saintifikasi itu sendiri. Gitu kira-kira. Menarik banget, Mas. Mas Saya Panda. sambil nge-google ini ya nih bukunya Cassius Stein ya, kayak menarik Ya. banget untuk dibaca. Tapi wah ini banyak sekali ya hal-hal yang sebetulnya masih bisa kita tarik lagi diskusinya gitu. Tapi saya tanya dulu tadi yang bertanya, Mas Granfrey sudah cukup terjawab nggak? Jadi ternyata kegelisahannya nggak cuma milik sendiri, ternyata bahkan ada latar belakang untuk kenapa kita mengalami ini. Atau masih ada yang mau tanya lagi, Mas? Satu aja nitip Mbak Asih, mungkin Oh, nanti nitip. aja kalau bisa sebagai penutup atau nanti kalau nggak ada pertanyaan lain. Ini pesan-pesan dari kedua pembicara kita terkait pentingnya sains bagi apalagi mendekati konsentrasi kepemimpinan yang akan datang ya, kurang dari 3 bulan ini. Oke, siap. Biar bisa menjadi sesuatu yang Bagus. pedoman Bagus. terkait pentingnya sains ya dalam pemimpinan masa depan yang akan datang dalam waktu dekat itu. Terima kasih. Silakan Mas Lambang, Mas Pananda, apakah ada pesan-pesan sebagai pegangan buat kita nih memasuki tahun politik? Silakan. Banyak. Karena seperti saya bilang tantangannya banyak, maka pesannya sebenarnya banyak juga. Tadi yang saya bilang, saya konstruksi berbasis pengalaman atau pengetahuan yang saya dapatkan di lapangan. Dia butuh conscience and compassion. Dia butuh leader science leadership yang benar-benar mengedepankan soal nurani dan empati. Itu penting banget. Sekarang ini krisis. Kekuasaan kepemimpinan itu seakan-akan terkonversi dengan sumber kekuasaan. Dan ketika terkonversi dengan sumber kekuasaan, maka cara pandangnya semakin dominan berbasis relasi kuasa itu, maka dia berubah wujud menjadi menindas. Nah, itu sebabnya potensi kepemimpinan sains yang ke depan ini barangkali kita nggak boleh menebalkan ketidakpercayaan di ruang publik. Kita nggak boleh menebalkan atau semakin membuat abai terhadap mistifikasi atas upaya sistematik penihilan kerja-kerja pencerdasan. Nah, kenapa? Karena penihilan kerja-kerja pencerdasan itu sekarang sistematik terjadi. Maka tantangan untuk kepemimpinan sains, seperti yang saya bilang di slide terakhir tadi, itu soal dedikasi. Artinya dia betul-betul mendedikasikan waktu, energi, pikiran untuk mengubah situasi, punya visi dan seterusnya. 2, memperjuangkan. Artinya dia nggak bisa berpangku tangan karena posisi, karena jabatan, karena karir akademik dan seterusnya, tinggal berdiam diri tanpa mengubah situasi. Itu yang saya bilang kegelisahan. Maksudnya curiosity sekaligus dia harus menggerakkan sesuatu. Dan yang terakhir, integritas. Konflik kepentingan nggak boleh di sana, apalagi sampai dia melakukan upaya-upaya yang sebenarnya jauh dari prinsip etis dalam keilmuan. Saya kira itu akan mengganggu sekali dalam dunia kepemimpinan sains.
Terima kasih Mas Itu Herlambang. Mantap. Silakan Mas Panda. mantap Mas Erlambang udah cover semua. Tapi yang pasti ya itu apa yang pertama tadi apakah perlu banget begitu ya kita mungkin apa kelompok-kelompok ilmuwan ini bersuara lebih kuat lagi selalu mendampingi maupun juga mengkritisi kalau kebenaran ada yang tidak terjadi begitu ya. Lalu saya sih berharap sebetulnya ya itu tadi bagaimana kita sebagai akademisi ya terutama di kampus ini semakin hari semakin sibuk dengan non akademik gitu ya, non ilmu begitu. Entah itu jadi apa mengisi BKD lah apalah semuanya dikuantifikasi dengan administrasi yang sangat berat sekali. Ya otomatis ya mungkin saya sering curhat juga ya dengan Bu Asih mungkin dengan Mas Lambang juga. Lama-lama kita menjadi admin begitu ya. Sulit sekali begitu ya untuk apa berpikir secara tenang, merenung dan menulis aja itu sulitnya minta ampun begitu. Nah, otomatis bagaimana nih kita sebagai pekerja intelektual ini juga bisa mencerdaskan masyarakat yang lebih luas. Waktu kita sendiri aja nggak ada begitu. Nah, ini yang kayaknya harus kita apa ya kritisi juga ya kondisi ini entah bagaimana caranya ya kemarin udah ada Serikat Pekerja Kampus atau mungkin di sini ada Almi. Nah, ini bersatu bersama-sama ya kita coba membawa perubahan setidaknya dari kita nih sebagai kelompok ilmuwan ya setidaknya mendapatkan keleluasaan untuk bisa berpikir jernih sehingga bisa membantu banyak masyarakat begitu ya mencerahkan begitu. Itu kan tugasnya kita sebagai ilmuwan gitu ya. Itu saja sebetulnya karena makin sini makin berat terasa bekerja di kampus, regenerasi juga semakin berkurang, nggak ada yang mau jadi dosen juga gitu ya karena dianggap tidak populer, sulit mendapatkan uang dan seterusnya, mana kerjaannya Betul. bejibut Siapa gitu ya. yang mau jadi dosen zaman sekarang? Itu aja kalau dari saya. Terima Harapannya sih ya. kasih Mas Herlambang, Mas Pananda atas paparannya hari ini sangat-sangat menggugah hati ya. Jadi memang ini saat ini kita sedang dalam krisis. Sebetulnya sains itu memegang banyak sekali potensi ya untuk membantu masyarakat umum lebih luas, tapi mungkin juga menjadi tantangan kita sama-sama untuk bagaimana kita juga mengubah image dari sains atau image dari ilmuwan di mata masyarakat dan bahkan juga bagaimana kita memaksa pemegang-pemegang kebijakan ini untuk lebih berdasar pada sains gitu. Nah, ini masalahnya kita sekarang lagi berada di apa conjuncture ya istilahnya kayak lagi di titik di mana memang ini perjuangan ini perangnya gitu. Jadi ini adalah isunya. Maybe this is the topic of our age gitu. Bagaimana kita bisa memenangkan pergulatan ini sampai akhirnya sains atau ilmu pengetahuan dalam hal ini terlihat bahwa memang bisa jadi teladan, bisa memiliki integritas dan bahkan bisa membawa perubahan buat bagi banyak orang gitu lah ya. Nah, mungkin dengan ini saya ingin mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah hadir hari ini menyempatkan mendengarkan diskusi kita yang cukup panas, penuh kegelisahan. Dan juga berterima kasih kepada kedua pembicara kita yang sudah sangat baik membagikan ilmu dan juga pikiran-pikirannya dengan sangat jujur ya hari ini. Dan mungkin saya tutup, sampai jumpa di Science Talk Almi berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih. Mbak Asih, Terima Mas Erlambang, kasih. terima kasih ya Mas GP Sama-sama. semuanya. Ya, Mas GP, makasih cuma Mas Herlambang ke Mas Pana, nggak ke aku. Mbak Asih, terima kasih. Oke. Belum sempat Thank